Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta tahtiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahud-dina hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa zalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fin nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu'an zalika liman khasyiya rabbah. Shadaqallahul azim. Artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan agama mereka sampai datang kepada mereka bukti yang nyata, yaitu seorang rasul dari Allah, Muhammad, yang membacakan lembaran-lembaran suci Al-Quran. Di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus atau benar, dan tidaklah berpecah belah orang-orang ahli kitab melainkan setelah datang kepada mereka bukti yang nyata. Padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga karena melaksanakan salat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus atau benar. Sesungguh orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itu adalah sejahat-jahat makhluk. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebijakan mereka itu adalah sebaik-baiknya makhluk. Balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga, dan yang mengalir di bawahnya ada sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena sungguh tidak Tuhan selain Allah yang menguasai seluruh alam ini. Sholawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita sebagai pengikutnya mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah. Perkenalkan, nama saya Brisa Michiru Banafsya dari kelas 3B. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi kultum tentang pentingnya berbakti kepada orang tua di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang suci dan penuh berkah, di mana kita harus menahan lapar dari fajar sampai matahari terbenam. Alangkah baiknya di dalam bulan suci Ramadan ini kita harus berbuat baik agar mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Setiap orang sudah pasti memiliki orang tua. Orang tua kita bekerja keras membesarkan kita, memberi kehidupan dan pendidikan yang layak untuk kita semua. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap anak untuk berbakti kepada orang tuanya. Perintah untuk berbuat baik kepada orang tua tercantum dalam surah Al-Isra ayat 23. Ayat ini berisi tentang kewajiban berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk tidak mengatakan kata kepada orang tua, apalagi membentak atau menyakiti mereka. Ayat ini juga mengajarkan untuk merendahkan diri dengan penuh kasih sayang kepada orang tua dan mendoakan mereka. Berbakti kepada orang tua dimulai dari hal-hal kecil, seperti membantu meringankan pekerjaan rumah, berkomunikasi setiap hari jika Anda berada jauh dari orang tua, atau merawat mereka ketika sakit. Janganlah kita sekali-kali membentak atau menyakiti orang tua kita. Jika ada salah kepada orang tua, segeralah meminta maaf. Keutamaan terbesar dari berbakti kepada orang tua adalah ridho. Allah bergantung pada ridho orang tua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua. Hadis ini menunjukkan bahwa agar mendapatkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, hal ini menjadikan berbakti kepada orang tua sebagai jalan utama menuju surga. Berbakti kepada orang tua juga menjadi sebab dikabulkannya doa dan dipermudahkannya rezeki. Banyak kisah sejarah Islam yang menceritakan kebaikan seorang anak kepada orang tuanya, yang mendatangkan keberkahan dalam hidupnya. Berbakti kepada orang tua, setiap orang yang berbakti kepada orang tua akan dimudahkan segala urusannya, dijauhkan dari kesulitan dan dibukakan pintu-pintu rezeki yang tak terduga. Ini merupakan janji Allah kepada hamba-hambanya yang taat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Melihat indahnya cahaya surya, warnanya jingga seperti batu bata. Demikian kultum dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.